kenapa Amerika pengen Greenland? Iya. Ini sebenarnya Amerika tuh pengen Greenland dari dulu. Amerika tuh jadi dari zaman gue lupa 1930 berapa tuh mereka tuh udah nawar ke Denmark mulu, udah bidding. Gue beli deh Greenland, gue beli. Setelah mereka beli Alaska dari Rusia. Ya, oke. Mereka udah dapat Alaska, mereka Greenland juga nih, cuma ditolak mulu kan. Setelah ditolak nih yang lucu. Setelah ditolak, mereka ngumuminnya apa? Kita nggak jadi beli Greenland. Kenapa? Karena kalau ngebeli wilayah negara lain itu sama aja dengan kita menjajah. Kita nggak mau, kita nggak setuju. Mereka bilangnya gitu. Awalnya. Iya, itu masih tahun 1930-an tuh. Tapi kan nyoba terus kan. Nah, kan di periode pertamanya Trump, dia langsung pengen lagi yang dulu. Karena dia ngelihat di sini Greenland tuh kaya akan mineral. Okay. Minyak yang langka, yang nominalnya langka, gede ya? banget. Nah, terus es mulai mencair di kutub. Jadi ada jalur perdagangan baru lewat utara, lewat Arktik. Jadi nggak usah harus lewat terusan Suez. Jadi kalau ada masalah di sini kita bisa lewat sini. Situ tuh. Nah, itu kan belum ada yang menguasai kan. Terus ketiga, wilayah Amerika di Arktik tuh emang kecil banget dibandingin Denmark, dibandingin Rusia. Itu mereka tuh cuma Alaska secuil doang. Okay. Nah, mereka ngerasa bahaya dong. Bahaya di situ. Terus setelah mereka sama Rusia, Cina meruncing kan, mereka ngerasa Greenland tuh penting buat memantau aktivitas mereka. Iya. Dari dekat. Iya. Pasukan di situlah ya. Iya, itu kenapa makin kesini makin ngebet pengen nguasain Greenland. Tapi kalau dari Amerika bilangnya demi keamanan internasional. Bukan demi keamanan kami. Begitu. Kita ngawang-ngawang aja ya. Iya. Kalau Indonesia yang dicari apanya, Bos? Sama negara lain. Dulu kan rempah-rempah ya. Dulu kan rempah-rempah nih. Tapi kan bukannya. Tapi sampai sekarang juga masih rempah-rempah. Iya, tambang kita juga kan masih menarik kan. Tambang kita masih menarik. Iyalah. Pasti itulah yang dicari. Kalau dari sumber daya alam ya. Apalagi menurut Om? Berarti kalau kita bicaranya begitu, semua negara yang dengan kemampuan militer di bawahnya mereka gitu, harus baik-baik dong. Itu kan yang sekarang dipermasalahkan. Dengan Amerika nyerang ini dan kalau mereka benar melakukan ini ke Venezuela terus tidak ada konsekuensi buat mereka, bisa aja negara lain ikutan. Kayak misalnya kita ambil contoh Cina deh. Cina sama Taiwan juga kan makin tajam nih sekarang nih. Iya. Nanti kalau contoh Cina ngambil Taiwan terus bilangnya, "Lah, Amerika aja kemarin ke Venezuela enggak apa-apa. Masa gua ke tempat yang gua anggap dari dulu wilayah gua sendiri." Iya. Sekarang malah kalau Cina ke Taiwan lebih masuk akal nggak? Sebenarnya sebenarnya kalau kita bicara sejarahnya iya. Itu kan bagian dari Cina ceritanya dulu kan ada perjanjian gitu kan. Iya benar. Nah yang menarik Cina tuh abis Venezuela dia ngomong nggak ada satu negara pun yang boleh merasa jadi polisi internasional. Masalahnya Amerika mereka nggak jadi polisi internasional, mereka jadi hakim internasional.